Paling depan saya, paling ujung atas. Suara saya kedengaran nggak? Angkat tangan. Ujung kiri, suara saya kedengaran nggak? Belakang kedengaran nggak? Samping kanan kedengaran nggak? Sambut dengan meriah. Rakyat merdeka. Ayo berdiri semua. Berdiri, berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Yang keras, yang keras. Yang keras. Tepuk tangan untuk kita semua. Paling depan saya, paling ujung atas. Suara saya kedengaran nggak? Angkat tangan. Ujung kiri, suara saya kedengaran nggak? Belakang kedengaran nggak? Samping kanan kedengaran nggak? Sambut dengan meriah. Rakyat merdeka. Ayo berdiri semua. Berdiri, berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Yang keras, yang keras. Yang keras.
siap melawan sampai kami yang menang. Ayo yang keras, 1, 2, 3. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus berdiri dengan Tuhan demi rakyat, yang keras, kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus berdiri dengan Tuhan demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, kurang bergema. Ayo yang semangat, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Tepuk tangan untuk kita semua. Saudara, bagaimana mungkin negara menjadi agen perbudakan? Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Semua agama mengajarkan tentang ketauhidan pertama, tentang manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Agama manapun. Dalam bahasa Inggris, manusia yang menghamba kepada manusia disebut budak. Budak bahasa Inggrisnya adalah slavery. Dalam bahasa International Labour Organization, ILO, budak disebut bahasa Inggrisnya modern slavery. Modern slavery. Modern slavery adalah budak modern. Padahal agama manapun mengajarkan manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. Budak. Bahasa ILO, budak adalah modern slavery. Apa itu Iqbal modern slavery? Outsourcing. Outsourcing adalah budak modern. Kita mau tanya ke 9 partai politik di Senayan itu. Ada 4 partai agama. Dan dalam agamanya adalah melarang budak. Dalam agama saya yakin agama lain juga sama. Nabi Muhammad ketika dia melakukan Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membebaskan budak. Bilal adalah seorang budak, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad menjadi pengumandang azan. Karena manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. 4 partai agama di Senayan sana. 4 partai agama di Senayan sana. Dan 5 partai politik yang menyatakan nasionalis religius. Mereka mengesahkan budak. Kalau mereka peduli kepada kita kaum buruh, kenapa mereka mengesahkan budak? Kenapa mereka melegalkan outsourcing? Menjelang pemilu baru mereka datang kepada kaum buruh, petani dan kelas pekerja lain. Kemana 5 tahun yang lalu mereka mengesahkan budak? Pilih atau tidak? Yang serempak, pilih atau tidak partai politik itu? Mereka mengesahkan budak outsourcing. Kalau mereka peduli sama kamu semua, kenapa upah kamu naiknya cuma 2.000 perak per hari? Kemana partai agama itu? Kemana partai nasionalis religius itu?
Oleh karena itu, saya minta jangan pilih mereka. Jangan pilih. Jangan pilih parpol yang ada di Senayan, ya. Kalau saya bilang jangan pilih, Anda bilang parpol yang ada di Senayan. Jangan pilih. Jangan pilih. Mereka mengesahkan budak. Mereka membuat upah kamu murah. Saudara, saya kasih tahu, mereka yang membuat kamu menderita. Tanah petani dirampas, ada yang belain, ada nggak? Upah kamu nggak naik, ada yang belain nggak? Kamu pesangon kecil, ada yang belain nggak? Ngapain pilih mereka? Karena Omnibus Law itulah, upah kamu jadi murah, tanah dirampas, nelayan kehilangan perahu, guru dan tenaga honorer tidak diangkat-angkat, ojol sekarang penghasilannya di bawah 1 juta. Dan karena itu saya mau tanya, Partai Buruh siap berjuang? Siap berjuang? Kalau Anda siap berjuang, izinkan saya minum dulu sebentar. Boleh? Oleh karena itu saudara, Tuhan sedang tersenyum. Ini bahasa analogi. Kawan-kawan yang mau pulang itu kenapa? Ditutup aja pintunya semua, garda metal. Tutup pintunya. Garda metal. Semua pintu ditutup. Garda metal. 11 tutup tuh. Pintunya ditutup. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Tutup pintunya semua. Mau berjuang atau tidak? Mau berjuang atau tidak? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Kawan-kawan. Partai Buruh. Kawan-kawan. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan sedang tersenyum, bahasa analogi. Tuhan telah membangkitkan kelas orang-orang kecil. Tuhan telah mengangkat derajat orang-orang yang selalu dipinggirkan. Kau pikir mendirikan partai politik gampang? Kau lihat semua orang kaya. Semua yang mendirikan partai politik orang kaya. Mereka mengandalkan uangnya. Mereka adalah kelas pemodal. Kelas yang selalu membuat kamu menderita. Oh Pak Iqbal, kami para pengusaha sudah memberi kamu pekerjaan. Kamu kasih kita pekerjaan, kamu kaya karena kami. Kamu kaya karena kami. Keringat dan air mata kami yang membuat kamu kaya. Oleh karena itu saudara, kita dilemahkan. Kita dibuat menderita. Mereka ciptakan Omnibus Law. Mereka bangun outsourcing. Mereka rampas tanah-tanah petani oleh korporasi. Guru dan tenaga honorer tidak pernah diangkat. Mereka yang membuat kita menderita. Sekarang telah hadir partai kelas. Partai orang-orang kecil. Yaitu partai. Barang-barang partai. Lebih keras. Partai. Kamu akan berkuasa saudara. Begitu partai itu berkuasa, kita naikkan upah berapa persen? Ya keras. Berapa persen naik upah? 15%. Naik upah berapa persen? 15.
Hapus. Hapus. Kalau kita kuasa mah enak. Kita yang dengan arah daripada kesejahteraan kita. Kamu demo berbulan-bulan, bahkan blokade ekonomi, pintu tol ketutup karena kamu demo. Tapi upahnya naiknya berapa? 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 Muka kamu muka toilet. Hei, di belakang, berapa naik upahnya? Kalau ke toilet berapa harganya? Upah kamu naik berapa? Masuk toilet berapa? Muka kamu muka? Enough is enough. Stop. Menangkan partai buruh. Kita lawan mereka. Memangnya Republik ini punya orang kaya. Kau pikir negerinya ini punya orang kaya? Kita tentukan hari ini. Kelas pekerja. We are the working class. Ayo bareng-bareng. We are. We are. Yang keras, yang keras. We are. We are. Berdiri. 1, 2, 3, berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Bareng-bareng ya. Siap bareng-bareng. We are. We are. We are. We yang keras. We are. Yang keras. We are. We are. Tolong mic-nya diatur dong. Ini siapa? Diatur mic yang benar. Panitia, kasih tahu dong. Mic-nya diatur yang benar. Ini kita udah patungan uang guru nih, bikin nyawa-nyawa mic nih. Masa mic bermasalah terus? Kalau gitu kita bayar setengah aja deh. Ini kita udah patungan. Saya mau tanya sama kamu, datang ke sini ada yang bayarin nggak? Ada yang bayarin nggak? Hanya partai buruh yang patung-patungan. Walaupun muka pas-pasan. Coba periksa dompet masing-masing. Berapa? Mukanya muka. Coba ya, sekali lagi mic dijaga. Ini kita udah patungan dibayar nyawa mic-nya bagus-bagus. Masih tahan. Masih semangat. Masih semangat. Saudara, partai buruh itu partai kelas. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Yang keluar kita teriakin. Siap berjuang. Ini kalau dipencet. Siap berjuang. Dia mati. Saudara, kalau partai itu betul. Iya. Kalau partai buruh menang, maka kita bisa menaikkan upah. Seperti Lula da Silva di Brazil. Ketika Partidos dos Trabalhadores, partai buruhnya Brazil, dia menang. Apa yang dilakukan oleh Lula? Dia melakukan kenaikan upah 30% setiap tahunnya. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai Lula berkuasa 8 tahun. Setelah itu diganti oleh Dilma Rousseff, kemudian kalah sekali oleh partai sayap kanan, partainya pengusaha. Hari ini Lula umur 82 tahun kembali menjadi presiden.
Kau tahu berapa dia naikin kemarin? 13,94%. Bekasi naiknya cuma 1,58%. Lula naikin 13,94%. Kerawang naiknya cuma 1,58%. Naik upah sehari berapa? Berapa? Saudara, kamu dihina. Kamu dihina, saudara. Air mata, keringatmu membuat mereka menjadi kaya. Negara kita ikut menyumbang pajak, membayar pajak. Tapi kamu dihina. Naik upahmu hanya 2.000 rupiah. Seharga apa? Seharga apa? Karena ini Partai Buruh, kalau Allah izinkan berkuasa masuk Senayan, amin. Amin ya Allah. Cabut omnibus law. Naikkan upah berapa persen? Hapus. Guru dan tenaga honorer kita angkat PNS. Milenial dan Gen Z kita kuliahkan gratis sampai dengan lulus kuliah. BPJS kita yang berjuang, BPJS yang berjuang Partai Buruh. Kita akan gratiskan BPJS buat guru dan orang-orang miskin, termasuk petani nelayan. Maka negara sejahtera akan kita wujudkan. 3 prinsip. Dengerin, biar kamu tahu. Dengerin. 1. Kesetaraan kesempatan. Bukan apa sih kesetaraan kesempatan? Kesetaraan kesempatan adalah kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh berobat ke Mount Elizabeth Singapura, kau boleh berobat ke London, ke Sydney, ke Bern, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami sakit, gratis di seluruh rumah sakit swasta dan pemerintah. Kau boleh punya mobil, kau boleh punya apartemen mewah, kau punya boleh rumah-rumah mewah. Tapi kalau kami pensiun, kami bisa mendapatkan rumah dari subsidi dengan harga yang murah, dapat terjangkau terbeli. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Prinsip kedua, redistribusi kekayaan. Apa itu berubah? Jaminan sosial. Bukan makan siang gratis, bukan minum susu gratis. Itu namanya bantuan sosial. Bantuan sosial tergantung pemerintah. Tapi kita bukan sosial asisten. Silakan yang menjalankan sosial asisten. Partai Buruh beda. Partai Buruh maunya jaminan sosial. Saya sekali lagi minta pintu ditutup ya. Pintu ditutup. 13. Itu pintu 12 ditutup. Dan berapa pintu 12 ditutup. 13. Apa itu redistribusi keadilan merata? 5 jaminan sosial. Jaminan kesehatan guru yang berjuang. Ada BPJS guru yang berjuang. Hari ini 5. Jaminan makanan. Haram hukumnya. Orang kelaparan di negeri yang kaya. Indonesia sekarang negara terkaya nomor 7 di dunia. Prancis kecil, Inggris kita lewatin, Singapura seujung kuku. Singapura seujung kuku. Malaysia debu. Ini negara terkaya di dunia nomor 7 dari purchasing power hari. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Maksudnya gimana begitu? Jaminan makanan. Bukan makan siang. Kalau makan siang kan yang sekolah. Bagaimana ibunya? Bagaimana adiknya? Bukan minum susu. Kita setuju, silakan. Tapi yang benar jaminan makanan, jaminan sosial. Tiap bulan dikasih uang 500.000 sampai 1 juta. Transfer ke ATM. Sampai kapan begitu, Pak? Sampai mati. Dikasih duit sama negara. Dulu
Kita melawan Jamkesmas. Jamkesmas itu bantuan sosial. Dia tergantung menteri. Menteri mau kasih uang, kasih uang. Gak mau kasih uang, gak dikasih. Menjelang pemilu, kasih bansos BLT. Kemarin kemana aja? Itu waktu Jamkesmas. Maka kita berjuang BPJS. Nanti jaminan makanan. Yang kedua jaminan perumahan. Dulu PNS TNI Polri, kalau pensiun termasuk guru swasta, guru, orang tidak mampu, begitu selesai pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah. Yang ada kontrakan, diusir-usir seperti binatang. Karena itu negara harus memberikan jaminan perumahan. Yang ketiga, kita sekolahin anak-anak kita. ITB, UI, IPB dan kampus-kampus ternama bukan milik orang kaya. Anak orang miskin juga nanti kita sekolahin. Anak buruh petani nelayan dan kelas pekerja kita sekolahin. Yang keempat, jaminan pengangguran. Kalau kita kerja bayar pajak, kalau kita nganggur dibayar oleh negara. Namanya jaminan pengangguran. Yang terakhir, jaminan air bersih. Oleh karena itu, ya, kita minta jaminan sosial. Yang terakhir, tanggung jawab publik, yaitu jaminan pengangguran. Kita kerja bayar pajak, kalau kita nggak kerja dibayar negara. Semua uang APBN untuk bikin rumah sakit, bikin sekolah-sekolah. Jangan hanya infrastruktur, karena itu bukan tanggung jawab publik. Itu buat orang kaya. Publiknya nggak ada. Oleh karena itu tanggung jawab publik yang ketiga, prinsip yang ketiga. Saudara, saya ingin katakan, Partai Buruh sekarang sudah elektabilitasnya survei internal 4,778%. Partai Buruh pasti menang dengan izin Tuhan. Partai Buruh pasti menang dengan izin Tuhan. Dan karena itu jaga suara di TPS. Saya umumkan melalui kesempatan ini. Hai orang-orang yang ingin curang. Hai partai-partai yang ingin curang. Kalau kau curangi suara Partai Buruh, kau curangi suara Partai Buruh, penyelenggara pemilu, kau curangi suara Partai Buruh, pasti negeri ini chaos, akan terjadi huru hara besar-besaran. Amin. Tapi kita percaya, penyelenggara pemilu tidak akan curang. Penyelenggara pemilu akan jujur. Dan karena itu kita jaga suara kita. Siap menjaga suara Partai Buruh? Sebelumnya saya minta minum lagi, boleh? Kawan-kawan saya bertanya, siap menangin Partai Buruh? Siap menangin Partai Buruh? Berdiri semua, berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Siap menangin Partai Buruh? Sekuat mental baja, berjuang yang keras. Yang berjuang solidarity. Lebih keras. Yang keras. Sekarang teman-teman, Partai Buruh itu sudah menang. Jaga suara ya. 4,778%.
Nggak usah lihat survei-survei lembaga yang sudah dibayar-bayar itu, nggak usah dilihat. Siap menangin Partai Buruh. Siap menangin Partai Buruh. Siap menangin Partai Buruh. Saudara, oleh karena itu saya minta jaga suara di tiap-tiap TPS karena Partai Buruh hampir bisa dipastikan menang dengan 4,778%. Kalau Partai Buruh menang, satu, jaminan sosial. Dua, land reform, reforma agraria. Tiga, angkat guru dan tenaga honorer. Empat, stop PHK. Lima, bayar pesangon 4 kali lipat dari harga yang sekarang. Lima, stop PHK, kita persulit PHK. Enam, kita naikkan gaji 15%. Tujuh, guru dan tenaga honorer diangkat jadi PNS. Delapan, tenaga kerja asing guru kasar tidak boleh masuk, tapi harus tenaga lokal. Sembilan, kita bangun koperasi untuk para petani-petani komoditas di daerah-daerah. Dan yang terakhir, cabut Omnibus. Siap menangin Partai Buruh. Siap menangin Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Terima kasih saudara. Jangan pulang dulu. Nanti ada lagu Iwan Fals yang menyuarakan tentang suara-suara kaum yang bertindas. Dan lagu-lagu El Kamas. Ya Pak Tua RSS cuma sangat sederhana. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Terima kasih saudara. Sampai jumpa. Menangkan Partai Buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Jangan pulang. Tolong pintu ditutup. Garda metal tutup pintu kamu. Bu Isna ini, tolong garda metal tutup pintu tuh yang paling atas. Pintu atas dari 14 pada tua itu. Garda metal tutup pintunya. Garda metal, tolong tutup pintunya. Naik di atas. Garda metal semua buka tutup pintu. Cepat garda metal, cepat. Silakan panitia. Bu, untuk foto bersama dulu. Nggak usah. Oke. Oke, terima kasih Bung Said Iqbal. Untuk kasih aplaus yang meriah untuk Bung Said Iqbal. Setelah ini ada live perform dari Aryan Saman. Untuk Garda Metal juga tolong untuk dibantu stabilkan area depan panggung. Untuk Garda Metal harap disterilin di area depan karena ada live perform dari penari Saman. Di sini muat kan? Gak kelihatan. Untuk menari sama harap prepare juga. Garda Metal juga. Ya, acara selanjutnya live perform tari sama. Kasih aplaus yang meriah. Aplaus yang meriah. Kasih tepuk tangan yang meriah. Panggil Edoy, panggil presiden gitu. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan tari sama yang merupakan salah satu media untuk mencampaikan pesan atau gagasan. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan yang merupakan
adat dari Nangro Aceh Desa. Mana di depan namanya? Oh, dari depan itu kok. Sekali lagi kasih aplaus yang meriah teman-teman. Assalamualaikum.
Huma amin. Allah
Oke teman-teman, jangan pulang dulu ya. Setelah ini di penghujung acara nanti kita akan ada perform dari band El Pamas. Jadi kita ada mulai perform lagi. Jangan bubar dulu teman-teman. Ini masih banyak ya. Betul sekali. Masih banyak kenangan. Oke, ke Bapak, teman-teman, untuk karena di bulan ini kita ada Isra Mi'raj, Iya, memasuki Isra Mi'raj, ada sedikit ceramah dari Habib Gamal Asgal. Kepada dia. Untuk Mbak Sasa, silakan dipanggil. Ya, kepada Bapak Habib Gamal Asgal, dipersilakan. Sianya udah sunyi ente. Ya.